Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kali ini kami akan mengajak Anda menyoroti tema kita ya tentang anomali hukum di Indonesia. Ya, dari dulu kita kan sudah belajar ya, Indonesia negara hukum katanya. Tetapi semakin ke sini kita saksikan ya betapa hukum itu semakin terpuruk lah kalau bisa dikatakan ya. Kita lihat berbagai tontonan saat ini. Ada yang ditangkap, dipamerkan, diborgol begitu ya. Kemudian ada pendemo yang juga ditangkap, ditelanjangin. Sementara ada juga yang dijamu, koruptor yang dijamu begitu makan siang. Dan ada juga kasus-kasus yang penuh keganjilan ya. Dan ini menjadi pertanyaan publik begitu ya. Kejaksaan Agung katanya ini juga kasus kebakaran Kejaksaan Agung ini juga jadi sorotan juga begitu. Ini mengapa sih seperti ini? Benarkah anomali hukum di Indonesia ini ditimbulkan karena memang hukum itu ditentukan oleh penguasa begitu? Nah, kita akan menyoroti ya karena ini terutama terjadi penangkapan-penangkapan akhir-akhir ini juga karena ada produk hukum yang menjadi kritikan juga ya. Nah, salah satunya tadi itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba, kemudian yang paling menjadi pasal karet istilahnya ya, Undang-Undang ITE ini yang kemudian banyak menjerat lawan-lawan politik. Kita akan menyorotinya ini dengan narasumber yang alhamdulillah belum ditangkap. Ya kita bersyukur belum ditangkap jadi masih bisa jadi narasumber di Realita TV. Halo, apa kabar Kak Rocky? Kalau ditangkap saya udah punya lawyer, Nasrullah. Dan ya. saksi korban namanya Rahma Sarita. Saksi korban apa dulu ini? TV kamu kan harus dikorbankan. Iya, ada pakar hukum Nasrullah juga ini nih. Di sini kita panggil Kak ya, Kak Nasrullah. Ya, kita akan membahas karena ini ada juga baru-baru ini survei indikator politik Indonesia ya yang mengatakan bahwa mayoritas responden menyatakan saat ini takut mengeluarkan pendapat begitu. Aduh, segitunya kah begini ya. Kita akan membahasnya saat ini ke Kak Nasrullah dulu ini ya, karena ini member baru. Baru kali ini kan jadi narsum di sini. Setelah berapa kali kita gagal. Ya, kalau melihat apa sih yang menyebabkan betapa banyak ketimpangan-ketimpangan ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi nih Kak Nasrullah. Ya, saya ingin katakan begini. Ini luar biasa loh. Rahma setelah kuliah di Fakultas Hukum, narasi hukumnya tadi luar biasa bagusnya. Keren loh Rahma, narasi itu. Nah seharusnya ini saya yang bertanya, Rahma jadi narasumber. Dari narasi yang disampaikan tadi itu adalah, itu sebenarnya yang ingin saya katakan. Hanya saja mungkin sekarang saya ingin lebih perinci, Rahma, bahwa hukum itu ditegakkan di negara manapun tidak terlepas dari rezim yang sedang berkuasa. Politik hukum apa yang ingin dibangun oleh rezim yang sedang berkuasa selalu tercermin dari penegakan hukum yang ada. Nah, kalau rezim yang sedang berkuasa membuat kelonggaran di dalam penegakan hukum, maka penegakan hukum itu tidak saklek-saklek sekali. Dia toleransi, kemudian demokrasi, kemudian perlindungan hak asasi manusia lebih tinggi. Tapi kalau rezim itu ingin penegakan hukumnya lebih ketat, diperketat sedemikian rupa, maka di rezim manapun dia akan sangat ketat penegakan hukumnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Maka di dalam ilmu hukum pidana sebenarnya ada dalam penegakan hukum itu ada juga dengan due process of law, ada juga crime control model. Due process of law itu bahwa kalau kamu ingin menegakkan hukum, maka penegakan hukum itu harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, dalam crime control model, maka penegakan hukum itu
Yang penting kamu bisa nangkap orangnya, bisa dipenjarakan. Prosesnya nggak begitu penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah rezim sekarang, pemerintahan sekarang sedang menganut apakah politik hukumnya ingin diperketat Tapi gini, agar semua yang berbeda disikat atau dibuka kelonggaran. Nah, pertanyaannya yang paling penting adalah apakah hukum akan digunakan sebagai alat pemukul lawan-lawan politik atau tidak? Ketika itu digunakan, hukum digunakan sebagai alat pemukul, maka kita bisa bahas dari A sampai Z penggunaan itu. Rezim Orde Baru pernah menggunakan hukum sebagai alat pemukul, yaitu ketika PNPS 11 tahun 63, Undang-Undang Subversi ditegakkan. Undang-undang itu diterbitkan zaman Orde Lama, Bung Karno, tetapi zaman Bung Karno itu jarang digunakan PNPS 11 tahun 63. Digunakan paling sering pada rezim awal-awal Orde Baru, yaitu yang dikatakan dengan subversif. Ya, di situ setiap perbuatan yang ngerongrong wibawa negara, bahkan ngerongrong politik, ngerongrong ekonomi, itu masuk subversif. Begitu banyak lawan-lawan politik yang terjerat saat itu dengan undang-undang subversif. Zaman Habibie itu dicabut. Tapi zaman SBY muncullah undang-undang ITE ini. Tapi tidak banyak diterapkan. Ada undang-undangnya, penggunaannya dihemat-hemat, tidak sembarangan digunakan. Nah, persoalannya adalah sekarang sangat sering undang-undang ITE ini digunakan sebagai alat pemukul dalam konteks terhadap lawan-lawan politik. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya melihat, publik melihat, kita mencermati perjalanan bangsa ini. Kita bukan orang yang terjebak kepada pro kontra, tetapi soal kita ada pilihan, oke, pada masa lalu. Tetapi sekarang yang kita inginkan adalah negara lebih baik ke depan. Rahma ingin lebih baik negara ini, saya juga ingin lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti mengkritisi. Baik mengkritisi di bidang penegakan hukum, maupun mengkritisi di bidang sosial politik. Kita butuh 1000 lagi teman-teman seperti Pak Rocky Gerung ini. Itu Rama. Kak Rocky, katanya Nasrullah kita semua ingin apa? Indonesia maju ya tadi itu. Ya, Nasrullah ingin Rahman. Kalau Kak Rocky inginnya Jokowi mundur. Enggak lah. Ya, saya ingin, saya nggak ingin Jokowi mundur. Saya ingin Jokowi mendengar kuliah dari Profesor Nasrullah. Itu. Karena selama ini dia mendengar kuliah dari orang-orang yang nggak paham hukum itu. Orang-orang yang menganggap bahwa hukum itu adalah peralatan untuk menghalau lawan politik gitu. Jadi Pak Nasrullah tadi memberi semacam kuliah perdana tentang etik dari negara hukum. Saya kira kalau hukum itu hanya efektif bila dia tidak digunakan itu. Kan kita mau dapat efek dari hukum bukan karena penghukuman, tapi karena orang menghargai orang lain. Hukum itu kan dimaksudkan begitu. Jadi semakin sedikit hukum, maka etika kehidupan bermasyarakat itu terpelihara itu. Tapi itu idealnya itu. Tapi kita masuk di dalam satu soal bahwa selama Presiden Jokowi memerintah itu hukum dipakai untuk menghalau pengkritik sebetulnya. Pak Nasrullah tadi betul bahwa SBY lah yang bikin undang-undang ITE. Kan selalu cebong selalu anggap bahwa memang SBY yang bikin undang-undang ITE. Jadi jangan selain Jokowi dong. SBY itu bikin undang-undang ITE untuk mengintip transaksi keuangan elektronik, mengintip transaksi keuangan elektronik gitu. Jokowi pakai ITE untuk mengintip transaksi pikiran warga negara. Kan itu kan otoriter betul kan? Bagaimana mungkin pemerintah mengintip transaksi pikiran? Bahkan WA Rahma itu di kamar privatnya, kamar tidurnya itu bisa dipantau oleh negara itu. Kan itu intruding, memasuki wilayah yang terlarang oleh hukum. Jadi kita ada di situ tuh. Nah kalau kita belajar legal philosophy,
satu teori di dalam filsafat hukum, bahwa hukum diperlukan untuk engineering, social engineering, merapikan kehidupan bermasyarakat itu. Memberi pagar, memberi pintu, memberi ventilasi. Kan itu maksudnya kan, merekayasa sosial. Itu fungsi dari hukum. Sekarang hukum itu bukan social engineering, tapi political engineering. Hukum dipakai oleh kekuasaan untuk mengengineer politik. Jadi ini soalnya. Saya kira publik internasional bahkan melihat Indonesia di dalam periode 3-4 tahun terakhir, demokrasi itu merosot. Kenapa? Karena penggunaan hukum dalam bentuk kriminalisasi itu tinggi sekali. Itu yang dicatat oleh pengamat internasional sebetulnya. Sehingga dari di Ekonomis kemarin terpaksa majalah Ekonomis, majalah yang sangat konservatif, yang sangat hati-hati untuk menilai perkembangan politik di sebuah negara, harus menyebutkan bahwa Indonesia sedang dia pakai istilah Omnibus Law ini, kata Ekonomis, bukan sekedar memangkas demokrasi, memangkas birokrasi, tapi sekaligus memangkas demokrasi. Jadi ini hukum yang betul-betul berbahaya. Karena seluruh fasilitas untuk menghasilkan keadilan ditarik ke pusat. Jadi pusatlah yang menentukan adil apa tidak. Orang daerah nggak boleh punya hak untuk menentukan apa yang menjadi hak mereka. Jadi saya kira betul tadi bahwa ITE itu dimaksudkan untuk menghalangi kejahatan ekonomi. Nah sekarang di zaman Jokowi, ITE itu dipakai untuk membuat borgol. Jadi ITE itu pabrik borgol sebetulnya untuk undang-undang itu. Ini saya kira problem kita hari ini. Ya, ini saya kembali lagi ke Profesor Nasrullah. Karena tadi dikatakan tergantung pemerintah, kampanye diperketat atau dilonggarkan. Tapi masalahnya diperketat di sini ini konotasinya negatif ya. Karena di satu sisi diperketat, secara bersamaan di sisi lain dilonggarkan begitu ya. Ketika ini kayak double standard begitu. Ya, contohnya diperketat dalam ITE yang melawan, tapi di kasus ITE juga jika buzzer yang melanggar, longgar begitu. Atau hukum ketat di satu sisi, tapi di sisi lain misalnya melibatkan orang seperti Harun Masiku dan lain-lain. Jadi diperketat sekaligus dilonggarkan begitu Pak Nasrullah. Ya itulah yang saya bilang, sangat penting sikap politik hukum dari sebuah rezim. Kalau Anda memerintah, kemudian Anda menggunakan hukum sebagai alat pemukul lawan politik, itu setiap saat bisa terjadi itu. Boleh. Dan sangat mungkin, karena apa? Pasal-pasal yang ada di dalam hukum, kadang-kadang ada pasal-pasal yang termasuk kategori karet, termasuk keranjang sampah. Dan pasal-pasal itu dengan mudah digunakan oleh alat kekuasaan. Nah, jadi sekali lagi, politik hukum apa yang Anda ingin mengatur? Tapi begini, atau pengetatan. Jadi sekarang ini yang saya baca, yang saya pahami, kita boleh berbeda pendapat dengan seluruh stakeholder negara ini, tapi saya membacanya sekarang sedang ada pengetatan. Politik hukum yang dibangun oleh rezim sekarang ini adalah hukum digunakan sebagai alat pemukul dari lawan-lawan politik. Dan saya sempurna membaca dalam pemahaman saya itu. Tapi bisa tidak Prof, bahwa di keadaan yang lebih ideal ya, bukan saat ini, hukum itu bisa lepas. Karena kita dulu belajar kan katanya hukum panglima. Harus ada kepastian hukum, nggak boleh karet. Jadi ini bagaimana dengan asas-asas hukum itu, Prof? Jadi gini, kita pahami bahwa hukum ini sebagai alat pengatur ketertiban di dalam masyarakat. Jadi banyak sekali fungsi hukum. Fungsi hukum luar biasa banyaknya. Kalau dia salah satunya adalah untuk mengatur ketertiban. Nah, tapi fungsi lain juga bisa menjadi alat pemukul. Dia juga bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung tadi, social engineering. Dalam sosiologi hukum social engineering. Tapi saya baru tahu sekarang ternyata itu, hukum sebagai social engineering itu ternyata tinjauan filsafat hukum. Selama ini saya pahami itu tinjauan sosiologi hukum, Pak Rocky. Ya. Terus kemudian hukum ini bisa merubah perilaku atau melakukan kristalisasi atas perkembangan perilaku yang baru di dalam hukum. Nah,
Masalahnya adalah pikir bahwa rezim saya sampai selesai masa pemerintahan saya ingin hukum tercipta menjadi lebih baik sehingga masyarakat menghormati hukum karena hukum ini memang telah membuat masyarakat baik dan tertib. Bukan masyarakat justru takut dan ditakut-takuti oleh hukum. Nggak, maksudnya bisa nggak hukum itu lepas dari rezim? Kalau materi muatannya bisa lepas, tapi penegakan hukumnya ada di setiap rezim. Ada rezim yang menegakkan hukum dengan cara yang benar, ada rezim yang menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Nah. Misalnya contoh, boleh tidak seorang tersangka kemudian ditangkap, kemudian ditampilkan di depan media, ditampilkan dengan tangan diborgol setelah proses pemeriksaan, dia dipaksa untuk tampil di depan media. Tidak ada. Itu bukan bagian dari penegakan hukum untuk menampilkan orang seperti itu. Itu pelanggaran hukum. Kecuali yang bersangkutan, saya ingin konferensi pers. Dia minta kepada penyidik, silakan. Tapi kalau penyidik menampilkan orang tersangka di depan media dengan tangan diborgol, dipaksa untuk hadir di situ, melanggar hukum. Tidak ada kewajiban hukum dari tersangka untuk tampil di depan media dengan tangan diborgol. Ini rezim penegakan hukum apa? Hukum acara apa yang digunakan? Tidak ada yang seperti itu. Di luar negeri semua nggak ada ya, Prof? Nggak ada. Saya bukan marah, tapi saya harus mengkritisi itu agar ada perbaikan ke depan. Saya bukan bicara untuk hanya rezim Pak Jokowi. Rezim yang akan datang tidak boleh terulang lagi. Kalau seperti orang-orang seperti saya, orang seperti Rahma, diam saja atas itu, hancur negara ini. Kita harus mengkritisi. Ya, saya yakin kritik saya dengan itikat baik, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, tidak ada niat untuk menjelek-jelekin, tapi mengkritisi itu pelanggaran hukum. Yang sangat saya sayangkan adalah pelanggaran hukum itu terjadi ketika Menko Polhukam seorang profesor, doktor di bidang hukum. Seharusnya beliau malu itu. Kalau saya sebagai Pak Mahfud, saya marah benar kepada lembaga kepolisian itu. Jangan begitu dong. Kemana saya bawa muka saya sebagai profesor di bidang hukum? Anda melakukan pelanggaran hukum dalam penegakan hukum kayak begitu. Malu saya kan koordinatornya penegakan hukum ini. Seharusnya Pak Mahfud mengkritik itu keras. Tapi bisa jadi di dalam rapat-rapat koordinasi Pak Mahfud mengkritisi itu. Bisa jadi. Tapi bisa jadi mungkin Pak Mahfud senyum saja. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan dan saya percaya penuh Pak Mahfud mengkritisi itu. Tapi ada lagi pelanggaran, bukan pelanggaran, saya nggak tahu ya, yang menjadi sorotan publik juga ya. Ketika pendemo-pendemo itu langsung ditangkapi saja ya. Tidak jelas ini apa yang dilakukan, tidak transparan lah. Kita tidak tahu dan tidak didampingi penasehat hukum ya. Langsung saja ditelanjangi, dijemur seperti itu. Itulah saya bilang sampai sekarang ini terjadi. Dan saya heran, kemana profesor-profesor ahli hukum pidana Indonesia diam saja. Begitu mengeluhnya adalah orang-orang ditangkap ini tidak bisa didampingi oleh penasihat hukum. Ini kita mau bangun apa? Padahal KUHP jelas mengatur setiap orang pada semua tingkat pemeriksaan sejak ditangkap dia berhak didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Itu KUHP loh. Anda, Rahma, sebagai calon sarjana membaca itu pasal 69 sampai 71, pasal 54 KUHP. Baca, itu jelas rumusannya. Nah, apa Anda sebagai penegak hukum ingin buang ke laut pasal itu? Kalau begitu Anda dulu yang harus ditangkap, karena Anda sudah melanggar hukum dalam penegakan hukum. Nah, masalahnya siapa yang harus nangkap? Ya, siapa yang harus nangkap? Soalannya yang saya mengkritisi bahwa sebenarnya kita harus ada sebuah lembaga lain. Ini sekarang ini karena saya merasakan ada kelemahan dengan sistem sekarang. Kalau kita ingin melapor polisi, seharusnya ada lembaga lain yang akan memproses polisi ini. Tidak ke Propam. Ya, begitu juga kalau mau dituntut seorang jaksa,
Oke, penyidikan oleh polisi, tapi nanti penuntutannya tidak oleh lembaga kejaksaan, lembaga lain yang menuntut. Soal tuduhan menangkap secara serampangan begitu ya dan represif, polisi sudah mengklarifikasi ya melalui divisi humasnya mengatakan itu tidak benar dan jika tidak setuju silahkan mengajukan pra peradilan. Itu kesalahan cara berpikir. Anda sebagai penegak hukum tidak pantas berbicara, kalau tidak setuju silakan bawa ke pengadilan. Itu tidak tepat begitu. Anda harus punya kemampuan menilai pekerjaan Anda secara baik. Hukum itu ditegakkan jangan dengan moral hazard. Hukum itu ditegakkan dengan moral yang baik. Anda bisa membaca undang-undang, bacalah dengan baik, terjemahkan dengan baik, dengan moral yang baik. Anda tegakkan hukum. Jangan ditegakkan, kalau Anda nggak puas, bawa aja ke pengadilan. Itu kesalahan. Nah, makanya di dalam RUU KUHP yang baru ini, pola pikir pra-peradilan ini sudah kita buang. Karena pra-peradilan ini begini, aparat penegak hukum boleh lakukan seenak-enaknya. Kalau nggak puas, nanti rakyat tinggal berjuang ke pengadilan. Itu mempersulit rakyat. Kayak begitu. Rakyat dibebankan berjuang ke sana. Emang murah kosnya untuk bawa ke pra-peradilan. Oleh karena itu di dalam RUU KUHP yang baru ini, setiap tindakan aparat penegak hukum, di setiap tindakan penyidikan dan penuntutan, diuji terlebih dahulu oleh alat negara yang lain. Apakah kamu sudah benar apa tidak? Diperiksa nanti oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Bukan rakyat yang disuruh berjuang menegakkan keadilan kepada dirinya. Nanti kalau keputusan hakim pemeriksaan pendahuluan tidak adil, baru rakyat berjuang. Tapi harus ada alat negara terlebih dahulu yang menguji. Nah sekarang, Rahma mau bahwa alat negara boleh melakukan tindakan-tindakan yang salah seenaknya, kemudian kalau nggak puas, bawa ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan, Rahma mau seperti itu hukum ditegakkan di negara kita. Kita tidak mau, saya tidak mau seperti itu. Justru Anda dulu sebagai aparat penegak hukum uji apakah tindakan Anda sudah benar atau tidak. Apalagi ini menimpa para mahasiswa ya, ini yang mengalami hal seperti ini, mahasiswa atau pendemo yang mungkin secara ekonomi tidak bisa. Pak Jokowi itu sarjana bukan? Pak Jokowi itu sarjana bukan? Prof Mahfud itu sarjana bukan? Pernah jadi mahasiswa nggak? Pernah menyampaikan aspirasi mahasiswa nggak? Berpikir nggak mereka kalau dulu waktu mereka berjuang untuk menyampaikan aspirasi, aparat penegak hukum pada zamannya berlaku seperti sekarang? Jangan mundur negara kita dalam penegakan hukum. Ini kan semakin hari semakin mundur. Seharusnya semakin hari semakin baik ke depan. Nah ini bagaimana ini Kak Rocky kalau semakin hari semakin mundur ini? Karena kan katanya tadi pertanyaannya siapa yang mau menangkap. Nah ini kalau sudah kayak gini, terus harus gimana begitu? Jawabannya nggak boleh Jokowi mundur. Saya perhatikan bahasa tubuh Profesor Mahfud waktu konferensi pers menanggapi aksi-aksi itu. Dia datang dengan wajah penguasa itu. Padahal pergaulan kita dulu adalah wajah civil society. Dalam politik itu ada perumpamaan metafor bahwa kekuasaan itu seperti Dewa Janus. Dewa Janus itu punya dua wajah, tuh, yang bengis dan yang pengasuh itu. Two faces of Janus namanya. Saya menganggap bahwa Mahfud itu memakai wajah Dewa Janus yang bengis karena menganggap macam-macam kita hajar, kita tangkap karena ada hukum itu. Lalu justru di dalam kehidupan politik minimalkan penegakan hukum melalui pengancaman semacam itu tuh. Jadi terlihat bahwa Pak Mahfud itu dulu dia bilang di publik, kalau kekuasaan sudah tidak dipercaya rakyat, maka mundur aja, nggak usah tunggu proses elektoral tuh. Sekarang Kompas memberi nilai bahwa pemerintahan Jokowi kepuasannya di bawah 50%. Yang tidak puas di atas 50%. Mestinya Mahfud bilang ke Jokowi, Anda mundur aja. Karena sesuai dengan etik bernegara itu. Kalau di Barat, di Eropa, kekuasaan itu, kepercayaan publik itu di bawah 50%,
itu Perdana Menteri langsung mengatakan saya mundur. Ini presiden ini baru 1 tahun ya, baru 1 tahun kepercayaannya udah drop. Itu sama seperti malam pengantin. Malam pertama pasangannya udah nggak puas, maka mestinya udah bubar perkawinan. Negara lain mana, Prof? Di negara lain di mana nih Kak Rocky yang mundur gara-gara survei? Mana ada? Begitu banyak di Eropa terjadi. Dulu ada Perdana Menteri Swedia atau Finlandia, itu dia bilang bahwa dia akan pertahankan harga tomat itu nggak akan naik 1 euro. Ternyata naik 1 euro, dia mundur. Hanya karena harga tomat nggak bisa dia pertahankan. Itu etikanya begitu tuh. Karena di dalam politik, orang menganggap bahwa kalau saya memamerkan kekuasaan dan pameran itu gagal, maka saya tutup etalase saya dengan cara mundur tuh. Etikanya begitu. Dalam 2 bulan ini udah 2 apa 3 presiden dan perdana menteri di Eropa yang mundur hanya karena nggak mampu memperbaiki ekonomi sesuai dengan janjinya itu. Jadi itu sebetulnya setting moral kita hari ini, yaitu bahwa penggunaan hukum itu kayak festival of torture, dipamerkan itu. Kan Jokowi mau bilang bahwa siapa yang berani melawan saya? Lihat, ada borgol dipamerkan. Padahal ini bukan kriminal. Emangnya dia lakukan apa? Dia cuma bikin tukar tambah pikiran melalui WA pula itu kan. Bagian yang paling privat dari orang. WA itu disebut handphone karena ada di genggaman tangannya itu. Karena itu dia sangat privat. Dia extension dari tubuh manusia itu. Sekarang dirampas handphonenya itu. Bisa nggak rampas alat komunikasi itu? Bisa. Di mana? Di rejim otoriter. Dulu Saddam Hussein itu digambarkan sebagai orang yang mau masuk sampai ruang tidur orang segala macam, mengamati musuh politiknya. Karena itu buku tentang Saddam Hussein tahun-tahun 80-an judulnya Republic of Fear, Republik Ketakutan. Sekarang juga yang terjadi begitu. We are living in the Republic of Fear gitu. Itu yang diperlihatkan oleh indikator. Tadi saya baca hasil survei dari siapa namanya tuh indikator Burhanuddin Muhtadi ya? Burhan Muhtadi, bahwa orang takut untuk berpendapat. 60% apa lebih dari orang takut berpendapat. Bagaimana mungkin dalam era demokrasi orang takut berpendapat? Kan sinting kan? Jadi apa yang terjadi di sini adalah satu era memasuki Republic of Fear. Sialnya para pendukung rejim mengatakan bahwa Jokowi itu lebih demokratis dibandingkan dengan Soeharto. Kemarin saya dituduh begitu tuh. Saudara Rocky Gerung itu kalau di zaman Harto udah hilang kepalanya tuh. Untung zaman Jokowi. Ini otaknya itu di mana pembandingnya? Jelas saja Harto itu rejim otoriter. Jokowi masuk ketika Indonesia sudah demokratis. Jadi membandingkan Jokowi dengan Soeharto itu gagal nalar. Mestinya Jokowi dibandingkan dengan SBY. Kan begitu, sama-sama di era reformasi. Jadi kalau Jokowi dibandingkan dengan SBY, Jokowi itu otoriter. Kalau dibandingkan dengan Harto, Jokowi itu demokratis itu. Mestinya dibandingkan dengan Belanda atau Jepang aja zaman penjajah VOC. Kalau begitu dibandingin aja dengan Idi Amin gitu. Di zaman penjajahan saja, dibandingkan zaman penjajahan saja. Jadi ini pendukung rejim berupaya untuk menopang terus, mau menegakkan benang basah, padahal benangnya sendiri itu tumbuh dari kolam yang mana bisa kering tuh, dari kolam cebong pula. Ini luar biasa. Lo kan faktanya begitu kan? Kan keadaan itu. Kita tadinya berharap bahwa orang sekaliber Mahfud MD masih percaya bahwa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan hukum yang memproduksi keadilan, bukan hukum yang menakut-nakuti orang. Kan itu prinsip hukumnya kan, ubi societas ibi ius. Tapi Mahfud hilang keahlian berpikirnya. Sekarang tinggal ubi. Dirembab di dalam kekuasaan. Tinggal ubi jalar sekarang. Ya. Ahmad, ya. Kali ini saya sedikit berbeda dengan Bung Rocky ini. Okay. Kalau Bung Rocky mengatakan sebaiknya udah mundur aja Jokowi. Kalau saya bilang jangan. Karena apa? Mahal sekali biaya pemilihan beliau. 2 tahap memilih presiden itu mahal. Kemudian konflik sosial luar biasa. Yang harus dilakukan apa? Bahwa perbaiki kinerjanya di bidang penegakan hukum. Ada Pak Mahfud MD, kawal dengan baik penegakan hukum ini Pak Mahfud. Jangan lepaskan sembarangan.
Anda punya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung Polri yang sudah dibina kemarin sedemikian rupa. Kok mundur sekarang model penegakan hukum? Perbaiki itu. Enggak, Pak Jokowi tidak harus mundur, kecuali Anda sudah menyatakan diri tidak mampu. Ya, nah tapi kalau Anda yakin mampu, perbaiki kinerja Anda. Seandainya nggak mampu, Nanti kita memberi kesempatan kepada Pak Rocky Gerung semakin mendorong beliau mundur nanti. tapi Pak Nasrullah kalau nggak mau memperbaiki gimana dong? Ya Get kalau more. nggak mau memperbaiki, ada dua pilihan, mundur atau dimundurkan. Kalau Anda tidak mau memperbaiki, karena ini kita cinta kepada negara Republik Indonesia loh ya. Kita tidak mau terjebak kepada mendukung sebuah rezim. Kita berpikir negara kita. Saya punya anak, umur saya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berperan. Tapi saya pengen anak saya, cucu saya baik ke depan. Saya cinta kepada negara Republik Indonesia agar baik negara kita. Tapi kalau Anda bisa memperbaiki, alhamdulillah bagus sekali. Tapi kalau nggak ada, sudah tidak mampu mundur. Nggak mau mundur juga negara. Sudah seperti itu, seperti zaman Pak Harto. Ketika negara sudah hancur sekali, Pak Harto tidak mau mundur, dipaksakan mundur, akhirnya mundur. Nah, Tapi saya menganggap belum perlu. belum ya, belum Kak Rocky, jangan. Kan saya nggak bilang Jokowi harus mundur. Saya pakai jalan pikiran Mahfud MD. Dia pernah bilang di dalam satu konferensi pers dan Acara TV. Acara yang gede, dia bilang begini, TAP MPR mengatur tentang etika penyelenggaraan negara. TAP itu mengatakan, bila pemimpin, presiden, tidak lagi dipercaya rakyat, maka dia harus mundur. Tidak perlu tunggu proses politik, nggak perlu di-impeach, nggak perlu dipercepat pemilu, nggak perlu tunggu pemilu berikutnya. Itu basisnya adalah social norm, bukan legal norm. Itu ada di dalam TAP MPR. Itu kata Mahfud. Sekarang saya uji perkataan Mahfud itu. Menurut survei, dua survei, satu adalah indikator, satu adalah Kompas. Kepercayaan publik terhadap Jokowi di bawah 50%. Maka mengikuti dalil Mahfud harusnya udah mundur. Kan begitu kan? Kan udah nggak dipercaya. Pak Rocky boleh nanya, tulisan Ya. Pak Mahfud itu kapan? Sebelum 98? Bukan. Enggak, itu Omongan Pak Mahfud itu kapan? Sebelum? Bukan. Dia pidato di acara, saya ada di situ, itu acara ulang tahun ILC. Oh. Lalu itu 3 tahun lalu dia bilang begitu sebelum dia masuk istana. Jadi dia sebetulnya menghalangi kelurusan pikirannya sendiri kan. Dia yang dalilkan. Begitu kita buktikan dia bilang itu bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh, Mahkamah Konstitusi itu jalur hukum, bukan jalur sosial kan. Kan semua orang menganggap sama seperti Mahfud atau Presiden atau Airlangga, Menteri Perekonomian, Pak Luhut bilang, kalau nggak setuju dengan produk DPR, silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Loh, kalau saya bikin produk hukum, saya berupaya untuk tidak diuji di Mahkamah Konstitusi justru. Saya malu kalau barang itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Artinya cacat barang itu kan. Ini bahkan disuruh, itu artinya barang itu memang cacat. Kan negara hukum menginginkan agar supaya berkas perkara di Mahkamah Konstitusi makin lama makin sedikit, bukan ditambah. Kan begitu jalan pikirannya kan. Ini disuruh ke situ, jadi semua orang boleh bawa ke situ. Ya. Di negara-negara Pak Rocky ini lupa bahwa omongan seseorang itu berlaku untuk waktu tertentu, tidak selamanya, Pak. Mengapa begitu, Prof Nasrullah? Karena kan tadi ini tema kita tadi ini anomali hukum di Indonesia. Tampaknya bergeser menjadi anomali Mahfud MD. Jadi kan gini, kalau omongan seseorang itu berlaku untuk selamanya, apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud itu harus ditegakkan sekarang. Yes. Ya, makanya itu saya katakan tadi, omongan seseorang tidak boleh kita terjebakkan berlaku untuk selamanya. Berlaku hanya untuk waktu tertentu dan keadaan tertentu. Keadaan berubah, omongan itu harus diuji kembali, disaring kembali. Bahaya kalau itu prinsip, presiden juga menggunakan prinsip itu, ditagih rakyat janjinya, loh itu kan masa sebelum kampanye, masa tertentu, kondisi sekarang udah selesai kampanye, berubah dong, waduh repot dong. Rahma kalau nanti kuliah S2, ya S2 hukum,
pasti wajib baca buku Prof. Mahfud MD tentang politik hukum dan Daniel Eslev, ya. Begitu Anda baca buku itu, Anda ingin langsung Pak Mahfud itu ingin jadi, Anda berharap beginilah sebaiknya calon presiden yang akan datang. Jadi pada saat kita menulis sebenarnya enak sekali kita bisa ngomong apapun. Tapi Tuhan mengatakan bahwa agama saya mengatakan bahwa kadang-kadang kekuasaan, harta dan lain-lain mendekatkan kita kepada kezaliman bukan mungkin ya, tapi Kekufuran. ketidakjujuran dan tidak bisa dipercaya. Kekufuran. Ya, itu ya. Kekufuran itu biasanya orang yang susah dan miskin, tapi omongan kita itu akan diuji selamanya. Kalau Anda menulis, Anda bisa tulis apapun, bagus sekali sehingga orang yang membaca itu kagum. Ini figur yang layak ditonjolkan ke depan, tapi begitu Anda sudah terjebak kepada haus kekuasaan dan harta dan lain-lain, maka apa yang Anda tulis itu Anda lupa atau Anda mencari-cari pembenaran untuk menyimpang dari apa yang Anda pernah tulis. Nah, ada video yang hari ini beredar, pidato Pak Mahfud MD. Orang itu langsung menulis, ini Pak Kiai ini sedang berceramah yang ditujukan satu kepada Prof. Mahfud MD sebagai ilmuwan. Kedua, kepada Menko Polhukam sebagai umara. Isi pidato Kiai itu adalah bahwa Anda para ilmuwan jangan menjual nilai-nilai keilmuan Anda karena kekuasaan dan harta. Wah, keren. Begitu saya baca, siapa Kiai itu? Ternyata Kiainya itu adalah Pak Mahfud MD juga. Nah, jadi jejak digital ini kejam, Rahma. Sekarang siapapun pernah ngomong, termasuk Pak Rocky Gerung ini. Hati-hati loh Pak Rocky Gerung. Setelah 2024 Anda jadi seorang menteri, omongan Anda sekarang ini akan diuji semua dulu, dilempar lagi ke publik. Termasuk Rahma akan cari-cari loh data jejak digital apa yang Anda pernah omongin sekarang. Kalau saya nggak jadi menteri juga. Hah? Kalau saya nggak jadi menteri juga. Bukan Rahma jadi menteri. Oh iya ya, kalau Rahma nggak duduk dalam kabinet juga ya. Tapi Pak Rocky Gerung ini akan dicari jejak digitalnya untuk dibenturkan dengan omongan-omongannya. Dan itu yang terjadi sekarang kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, Anda sedang dicari oleh publik, omongan-omongan Anda yang dibenturkan dengan omongan masa lalu Anda yang dibenturkan dengan sikap tindak Anda sekarang. Jadi Pak Mahfud, saya katakan saya sebagai murid Bapak di S2, Bapak sebagai guru besar saya banyak sekali membaca buku Bapak. Perbaikan penegakan hukum itu ada di tangan Bapak sekarang. Kiranya setelah 2024, penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Sehingga saya layak bangga bahwa Menko Polhukam itu seorang ahli hukum. Yang di dalam rapat-rapat kabinet selalu concern di dalam penegakan hukum. Jangan Bapak. Nah, ini biarkan hukum itu digunakan sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Akan terus menerus Bapak nanti. Ya, ini saya ke Kak Rocky ini ya. Tadi menarik kata Prof. Nasrullah tadi itu ya, bahwa seringkali berubah sebelum menjadi pejabat, setelah menjadi pejabat berubah. Jangan-jangan Kak Rocky nanti kalau udah jadi pejabat begitu berubah lagi. Jadi masalahnya ini hanya belum saja begitu. Jadi gimana dong nasib bangsa ini kalau kayak gitu ya? Hanya karena mungkin Kak Rocky seperti ini ya karena Kak Rocky belum pejabat gitu. Nggak korupsi karena bukan pejabat.
Iya, karena saya nggak perlu kuasa, saya nggak perlu uang gitu. Jadi saya perlu adalah udara dingin, salju, keheningan hutan. Jadi memang nggak mungkin setiap orang itu dipaksa untuk mengatasi problemnya sendiri itu. Sebetulnya dia bisa atasi kalau dia tidak punya kekuasaan terhadap orang lain. Jadi kalau dia sendiri mengatur dirinya, dia nggak akan korup, dia nggak akan abusive. Tapi karena dia doyan mengatur orang lain, maka dia abusive. Pak Mahfud dulu mengatur dirinya sendiri sebagai intelektual, sebagai dosen, dia atur dirinya sendiri. Apa yang diatur? Jalan pikirannya dia atur sendiri. Sekarang jalan pikirannya diatur oleh orang lain. Akibatnya dia nggak otonom, integritinya berantakan. Di dalam psikologi ada istilah inner child. Inner child itu artinya setiap manusia ada status anak-anak yang sifatnya defect gitu. Ada cacat jiwa pada setiap orang yang diterjemahkan sebagai keadaan ketika dia masa kecil tidak bisa menyelesaikan problemnya. Nah, setiap orang punya kemampuan untuk memanggil kembali diri kecilnya itu dalam status anak kecil untuk dia bayangkan di hari ini. Jadi Mahfud sebetulnya inner child-nya itu nggak selesai. Padahal dia profesor itu. Tidak ada inner call dari batinnya itu bahwa ada sesuatu yang ngaco loh Anda ucapkan itu. Tapi kita pahami bahwa dia tidak punya lagi kemampuan untuk berpikir secara metodologis. Karena dia disumpal oleh kekuasaan yang memaksa dirinya berpikir secara ideologis. Orang yang berpikir ideologis itu nggak mau dengar kritikan itu. Karena itu dalam sejarah dunia, ideolog artinya orang yang tidak mampu berpikir tertib. Itu istilah ideolog itu. Dalam bahasa Perancis, ideolog artinya orang dungu sebetulnya. Tapi Iya, begini, saya terangkan sejarahnya itu. Jadi itu yang terjadi kan. Kak Rocky, Kan nggak mungkin kita bayangkan, gimana Pak Mahfud? Pak Mahfud punya kekuasaan, punya portofolio, dia bisa kirim sinyal pada BIN, pada Kapolri, pada macam-macam, bahwa tegakkan hukum, tapi jangan langgar hak asasi manusia. Memborgol orang itu artinya membatasi kebebasannya. Lain kalau dia tertangkap tangan lagi maling, supaya dia nggak kabur. Bagaimana mungkin 3 orang aktivis itu diborgol tangannya? Itu kan penghinaan terhadap demokrasi, penghinaan terhadap akal sehat. Jadi rejim ini, istana ini menghina kita dengan menunjukkan borgol. Pesannya adalah kalian juga bisa saya borgol, Rahma bisa saya borgol, Nasrullah bisa saya borgol. Kan itu kan apa namanya itu insulting our intelligence, menghina otak kita. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang punya problem dengan inner child-nya itu. nah kalau begini Kak Rocky, tadi dikatakan bahwa Mahfud MD seperti itu karena dia menjalankan yang mengatur orang lain begitu ya. Dalam hal ini berarti yang paling mengatur dong, yang menentukan dalam hal ini presiden begitu. Betul, presiden menentukan. Tapi kalau yang diatur itu punya kemampuan untuk menapis, dia bisa bilang tidak kan. Artinya boneka mengatur boneka tuh. Kan cuma boneka yang mau diatur kan. Berarti rakyatnya boneka juga dong, negara boneka ternyata bukan negara badebah. Rakyat memutuskan untuk melakukan strike, untuk melakukan social disobedience, civil disobedience. Rakyat nggak mau jadi boneka, karena itu dia melawan, menentang, demonstrasi, bikin petisi segala macam gitu, cabut mandat atau macam-macam. Tagline yang ada di kita sekarang, tagarnya macam-macam. Rakyat nggak ingin jadi boneka, cukup aja 2 boneka itu udah cukup untuk mengacaukan republik. Baik. Jadi sebenarnya kata boneka yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ini tidak ditujukan kepada pribadi Pak Jokowi atau Pak Mahfud, tapi ditujukan kepada Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kepala negara dan Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam. Nah itu, terima kasih. Saya menangkap itu. Betul, saya dapat pembelaan hukum sebelum kena delik. Bukan pembelaan hukum, itu nyata. Karena yang Anda kritik barusan bukan pribadi mereka, tapi kelembagaan yang mereka pimpin. Karena bisa nanti dipelesetin lagi itu bahwa Rocky Gerung mengatakan Jokowi dan Mahfud itu adalah boneka tuh. Padahal dalam konteks kita bicara tentang fungsi-fungsi institusi negara sebagai presiden dan sebagai Menko Polhukam, kan itu maksudnya. Betul. Diulangi lagi biar jelas, biar gak ditangkap. Nggak ada masa
Ya kayak begini ditangkap, bubar aja negara kita. Diskusi kayak begini mau ditangkap, apa gila udah. Rezim PKI kalau yang menangkap kayak begini-begini. Rezim komunis itu. Ini enggak, negara kita masih negara demokrasi, masih negara hukum. Tidak mungkin kayak begini, diskusi kayak begini ditangkap atau kritik-kritik kayak begini ditangkap. Ya, tapi begini, apa banyak kasusnya kan ya Prof. Nasrullah yang kemudian ditangkap dari WA tadi aja, dari WA bahkan polisi dalam konferensinya mengatakan kalau lihat percakapan WA Syahganda Nainggolan dan teman-teman, wah ngeri sekali, tapi nggak ditahu apa ngerinya itu seperti apa, nggak ditampilkan ya, saya nggak tahu. Ya kita nggak bisa karena tidak ditampilkan, kita tidak bisa memberi penilaian. Tetapi dalam diskusi hari ini, saya berani mengatakan ini tidak ada persoalan-persoalan pelanggaran hukum diskusi kita. Ditangkap itu kalau ada dalam omongan-omongan kita yang melanggar hukum. Ini apa yang melanggar hukum? Kita mengkritisi untuk perbaikan, untuk kita cipta negara Republik Indonesia ini, kita kritisi dengan setajam-tajamnya. Jangan kita dipaksakan untuk kalau mengkritik yang halus. Nggak bisa, kritik kepada negara itu harus tajam. Negara itu punya kekuasaan, punya power. Kalau dikritik halus nggak akan mempan. Tapi dia harus tajam, keras kritik. Kalau Anda menerima kritik, mendengar kritik, iya, memang yang dikritik ini benar. Walaupun disampaikan secara agak vulgar, kita perbaiki diri. Itu baru negarawan. Ya, tapi begini nih kenyataannya ya, Undang-Undang ITE ini tadi seperti Profesor Nasrullah katakan tadi, ini karet begitu ya. Nah, karetnya itu di mana ini? Barangkali bisa diperbaiki begitu kalau menurut Prof, apanya? Karetnya undang-undang, ya, karetnya undang-undang kadang-kadang memang perlu, memang kita membuka ruang. Ada tafsir di dalam penegakan hukum. Tetapi penegakan hukumnya yang tidak boleh karet. Penegakan hukum itu harus saklek. Jadi hukum ditegakkan benar-benar demi hukum, demi kepentingan hukum, dan demi kepentingan melindungi orang-orang. Bukan demi melindungi kekuasaan, itu salah. Kalau penegakan hukum itu dalam rangka melindungi kekuasaan. Kekuasaan itu ngapain dilindungi? Dia oleh negara sudah diberi power yang luar biasa. Dia justru harus dikritisi. Ya. Jangan kita terjebak kepada pemahaman pakai hukum untuk melindungi kekuasaan, kemudian hantam orang-orang yang lemah. Tidak boleh. Kayak begitu. Seperti saya jujur saya mengatakan, seharusnya pemerintah membuka ruang perbedaan pendapat, membuka ruang, mari tolong kritik saya, perbaiki, kita perbaiki bersama. Tapi kalau menutup kayak begini, menutup untuk dikritik, ya jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat minta, turun loh kalau karena nggak bisa dikritik lagi, nggak bisa diingatkan. Jangan salahkan rakyat. Jadi kalau Anda buka diri, ayo kritik. Walaupun dengan sangat tajam, dengan kasar, dengan halus, dengan berbagai bahasa. Kan ada yang bahasanya mampu dibungkus sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa. Ada bahasanya lugas-lugas, tapi lihat esensinya apa. Seperti Pak Rocky Gerung, dia mampu mengolah dengan bahasa ilmuannya, ilmu pengetahuannya. Tapi rakyat biasa tidak mampu mungkin mengolah sampai seperti itu, dia sampaikan dengan bahasa lugasnya di masyarakat. Selama itu tujuannya baik untuk memperbaiki negara, bukan menghancurkan negara, terima itu. Perbaiki hal-hal yang dikritisi itu. Kira-kira ini enggak Kak Rocky, pemerintah ini mau memperbaiki tidak ya? Mengingat ketika di demo kan malah ditinggal lihat bebek ya dulu ya kemarin. Jadi ini gimana nih? Kira-kira ada mau memperbaiki nggak sih seperti kata Prof. Nasrullah ini? Saya nggak lihat gejala memperbaiki. Karena kekuasaan hari ini betul-betul masuk dalam jebakan kayak periode abad tengah itu, inkuisisi itu. Era inkuisisi. Artinya tuduh dulu, baru suruh dia buktikan benar apa salah. Jadi saya tuduh seseorang, saya tangkap seseorang, saya bilang, Anda saya tangkap, Anda bersalah. Hoax. Terus buktikan. Saya nggak mau buktikan, Anda buktikan bahwa Anda nggak bersalah. Jadi dibalik beban pembuktiannya kan. Jadi ini 3 orang ini udah ditangkap tanpa diberitahu kesalahannya apa itu. Kan ITE, ITE itu bukan dalam rangka menghadapi pertukaran pikiran atau kritik pikiran. Jadi kelihatan bahwa memang ini rezim ini
mengerti apa itu legal norms. Dia nggak ngerti. Dia cuma ngerti bahwa hukum itu bermanfaat untuk memastikan kekuasaan. Hukum untuk menjaga kekuasaan itu. Kan di situ ngaconya tuh. Padahal itu profesor hukum di situ berlimpah di situ, mulai dari Menteri Hukum dan HAM, bahkan disebut lagi tuh Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia loh. Kita comply dengan seluruh perangkat hukum hak asasi manusia internasional. Semua protokol kita tanda tangani. Tetapi pengertian HAM itu tidak bisa dipahami oleh alat negara. Presiden nggak paham hak asasi manusia. Karena dari awal di kampanye, dua kali dia kampanye, periode pertama, periode kedua, waktu ditanya wartawan, apa program Anda tentang hak asasi manusia? Pak Jokowi menjawab, hak asasi manusia bukan prioritas kami. Bagaimana? Reformasi itu didirikan untuk menegakkan HAM. Presiden-presiden sebelumnya, dari Gus Dur, segala macam tuh, bahkan Habibie itu dilahirkan karena ada problem HAM. Sekarang dianggap HAM itu bukan prioritas katanya. Apa prioritasnya? Yaitu bangun fondasi. Beton lebih penting daripada human rights bagi rejim ini. Ya kan pembangunan. Tapi begini, Prof. Nasrullah, karena kan tadi sempat disebutkan ya ada undang-undang subversif begitu kan, sudah dihapus, sudah diganti. Kemudian dulu kan ada klausul yang sering ini juga ya, perbuatan tidak menyenangkan, itu sudah dihapus. Nah ini apakah ITE ini menurut Anda juga harus dihapus ini, Prof? Fris ya? Jadi gini, semua hukum ada penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum, dia harus diperbaiki rumusannya agar tidak ada ruang untuk diterjemahkan secara moral hazard. Ketika sebuah produk peraturan perundang-undang ada ruang untuk diterjemahkan secara moral hazard, maka dia harus diperbaiki. Nah, persoalannya adalah di negara-negara maju dan beradab, aparat penegak hukum itu malu menerjemahkan hukum secara moral hazard seperti itu. Malu dia. Itu moral yang tidak baik. Hukumnya sudah begini Anda terjemahkan seperti itu. Contoh yang paling sederhana. Dulu dalam undang-undang menyatakan segera ya SPDP, surat pemberitahuan penyidikan segera disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Itu ada di dalam undang-undang KUHP kita. Tapi kata segera ini kadang-kadang sampai 3 tahun nggak ada pemberitahuan. Ditujukan segera, nggak jelas. Padahal makna segera dalam hukum itu, kalau orang yang menegakkan hukum itu punya moral yang baik di dalam penegakan hukum itu, segera itu adalah seketika pada kesempatan pertama. Tapi karena ada pelanggaran, ada moral hazard di situ, maka kita perbaiki di dalam KUHP, RUU KUHP yang baru. Kata segera semua kita hapus, kita ganti dengan paling lama sekian hari. Lebih ada kepastian ya? Ya, ketika undang-undang ITE ini ada moral yang tidak baik di dalam penegakan hukumnya, maka di situ ada ruang penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu harus secepat mungkin diperbaiki. Karena ada ini, Prof, ada ujaran di ITE ini ada ujaran kebencian dan menyebar permusuhan. Ini kan yang multitafsir. Itu bahasa yang sangat tergantung kepada rezim. Ujaran kebencian, penyebaran permusuhan, kemudian seperti pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 misalnya begini, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, itu kan bahasa yang bisa diterjemahkan oleh satu rezim secara ketat atau secara longgar. Nah, sekarang terjemahannya sudah sangat ketat. Oleh karena itu, perbaiki produk perundang-undangan itu. Nah, apalagi penggunaan pasal 14 dan 15 KUHP lama nomor 1 tahun 46, itu termasuk pasal basi yang tidak diberlakukan lagi dulunya. Baru dipakai lagi pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ini pada rezim Jokowi. Sejak tahun 50 pasal ini udah nggak dipakai lagi. Baru sekarang dipakai. Maka saya mengatakan ini undang-undangnya harus ada secara tegas pernyataan dicabut. Kalau nggak bahaya ini dipakai terus ke depan. Apalagi rezim
setelah 2024 karena sekarang dipakai. Setelah 2024 akan lebih dipakai. Loh, zaman Pak Jokowi dulu dipakai. Kenapa zaman kami nggak boleh pakai? Makanya sekarang sebaiknya dicabut. Pak Jokowi, ini pada kesempatan ini saya minta kepada Anda, Pak, dalam kapasitas sebagai kepala negara, cabut undang-undang ini. Karena kalau tidak nanti setelah Anda turun di 2024, kita mengkritisi rezim yang akan datang, undang-undang ini akan dipakai untuk Anda nanti. Anda dan pendukung-pendukung Anda. Termasuk saya mungkin akan digunakan undang-undang ini. Saran saya begitu, Pak Jokowi. Dalam kapasitas sebagai presiden loh ya. Iya, silakan ini Kak Rocky mungkin terakhir mungkin closing statement. Iya, saya anggap bahwa rejim ini berlebihan bereaksi terhadap kritik. Dulu waktu zaman SBY presiden, Anda ingat di Bundaran HI demonstran itu bawa kerbau yang ditulis gede-gede Shibuya, S-nya besar, B besar, W besar, Y besar. Shibuya artinya itulah SBY. Si kerbau itu. Satu waktu saya tanya pada Pak SBY itu, apa kesan Anda waktu Anda lihat itu? Dia bilang begini, tentu saja saya miris, tetapi itu konsekuensi dari demokrasi. Silahkan orang kritik saya, bahkan dengan menghina dia seperti kerbau. Tapi SBY konsisten bahwa dia nggak ingin menangkap orang itu. Karena dia paham bahwa ya itu, dia dipilih secara demokratis, maka dia mesti terima kritikan yang paling tajam sekalipun. Jadi itu poinnya kan. Akhirnya dia bilang, ya saya anggap aja itu sebagai happening art gitu. Jadi itu dia anggap sebagai pagelaran seni. Dalam berpolitik ada pagelaran seni. Nyeret-nyeret binatang ke situ. Jadi kelegaan kita untuk menerima perbedaan pendapat itu ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah pengalaman kita di dalam berdebat. Yang kedua adalah intelektual kita itu. Kalau intelektualnya tinggi, dia nggak akan marah dengar orang kasih kritik gitu. Kan cuman orang yang otaknya bagus, lebar, luas, yang mampu menyerap kritik itu dan diabstraksikan. Gitu. Kan dia jago, dia langsung bilang, oh, itu happening art. Jadi itu seni instalasi bahkan. Nah kita nggak punya kebiasaan untuk menghasilkan pikiran semacam itu. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir tajam tentang nasib negara, tentang isi konstitusi, dan semuanya mampu membuat satire. Anda bayangkan kemampuan Agus Salim untuk membalikkan olok-olok orang itu. Yang dulu saya pernah terangkan bahwa dulu Agus Salim dalam perdebatan, dia diolok-olok oleh lawan debatnya itu, dikritik tajam dengan mengucapkan kata mbak ketika Agus Salim lagi pidato. Karena Agus Salim itu punya janggut di sini. Apa kata Agus Salim? Saya berada di tengah kerumunan manusia. Mengapa ada kambing di dalam ruangan ini? Itu kan kemampuan intelektual Agus Salim. Agus Salim nggak usir. Dia cuma sindir itu. Orangnya pergi sendiri itu. Nah itu yang mesti diajarkan di istana itu. Supaya kabinet itu tahu bahwa dalam demokrasi, perdebatan paling tajam pun, kalau disampaikan dengan kritik yang abstrak, orang nggak perlu marah itu. Jadi mengabstraksikan realitas, itulah bagian dari kenikmatan berpolitik. Iya. Terakhir saya ke Prof. Nasrullah, apa yang akan terjadi jika penegakan hukum ini, ya kan lambangnya perempuan bawa neraca itu kan, tapi berat sebelah nih, apa yang terjadi kalau seperti ini terus? Hanya ke kubu sebelah saja beratnya, gitu, ke kubu lainnya tidak? Saya sampaikan ini secara meluas ya, Bu Mega. Anda pernah merasakan bagaimana tidak enaknya kalau hukum ditegakkan secara tidak adil. 27 Juli tahun 9 berapa itu lupa saya. 97. PDI merasakan pahitnya dari sisi penegakan hukum yang tidak adil. Kemudian sekarang PDI sedang berkuasa. Bu Mega, ingatkan kader-kader Anda untuk menegakkan hukum secara adil, walaupun kadang-kadang pahit. 3 tahun lagi, 3 tahun setengah lah, 4 tahun lah, ya. Anda sudah turun. Bisa saja diganti oleh rezim dengan warna yang sangat berbeda. Kalau sekarang ini tidak benar penegakan hukum, nanti Anda mau mengkritik lagi yang sebelumnya bagaimana? Loh, lupa diri dia, zamannya dulu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Jangan. Saya tidak punya kepentingan dengan rezim manapun, tapi saya punya kepentingan dengan Indonesia yang akan lebih baik ke depan. Salah satu hal yang bisa menyebabkan Indonesia lebih maju, lebih hebat, lebih cerdas rakyat Indonesia ini, lebih nyaman,
aman dan tentram adalah ketika hukum ditegakkan dengan baik. Tidak ada perilaku ugal-ugalan di dalam penegakan hukum. Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, sekarang ranah penegakan hukum ada di tangan Anda. Apakah Anda mau pada zaman Anda hukum ditegakkan secara ugal-ugalan atau menjadi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Terserah Anda. Ya baik, luar biasa. Tapi sebenarnya yang soal Mega, mau nambahin lagi nih Kak Rocky? Apa lagi? Udah selesai ya, karena kalau bolak-balik terus. Kalau soal mengkritik itu sebenarnya sudah kejadian, Prof. Ingat kan dulu waktu zaman SBY, Puan Maharani nangis-nangis ketika BBM naik. Jadi itu tidak masalah sebenarnya mengkritik kemudian berubah lagi, diingatkan orang itu tidak masalah tampaknya. Tidak menjadi beban moral. Ada satu penyakit dari manusia ini, senang menghajar orang, senang mengkritik orang, tapi tidak mau dia dikritik, dia dihajar. Itu penyakit dari manusia. Hampir semua orang begitu. Kita kadang senang gosipin orang lain, tapi kita sangat marah kalau kita digosipin. Ya, mudah-mudahan ini bisa dibuat inilah, Mas. Betul. Termasuk dalam mengkritik juga begitu. Nah, kalau saya mengatakan pribadi boleh seperti itu. Pribadi boleh seperti itu. Tapi Anda pejabat seperti itu. Baik, ini luar biasa masukannya. Terima kasih, Prof. Betul. Ya, apa Kak Rocky mau nambahin lagi atau udah? Iya, udah saya kira cukup. Dan kelihatannya rejim Jokowi ini, Dewi Keadilan tuh matanya udah dia buka, jadi bisa melihat, tapi tangannya diborgol. Jadi bisa melihat tapi diborgol. Dalam itu. Terima kasih ini sekali lagi Kak Rocky. Mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi lagi ya. Oke. Insya Allah di masa tema-tema lain. Terima kasih juga Prof. Nasrullah ini sudah hilang. Dan terima kasih sudah menyaksikan diskusi kami. Silahkan komen ya. Tentunya ini bisa terus bertukar pikiran atau ikut mau memberi masukan kepada pemerintah. Mungkin selain demo juga bisa komen di ini nih, di Realita TV nih. Jangan lupa subscribe juga. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.